Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajarannya adalah komposisi fungsi dan inverse fungsi. B. Sifat-sifat komposisi fungsi. Misalkan fungsi f memetakan A ke B, G memetakan B ke C, dan H memetakan C ke D. Komposisi fungsi berlaku sifat-sifat berikut. 1. Tidak berlaku komutatif. Misalkan ini seperti ini. F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F, ya. Maksudnya pindah tempat posisinya. F di depan jadi F di belakang, itu tidak boleh. Ini tidak berlaku hukum komutatif. Oke. Yang kedua, asosiatif, yaitu berpindah perkalian. Jadi misalkan ini F bundaran G dikali di dalam kurung ini, terus kemudian dikali dengan H sama dengan, boleh. Jadi pindah posisi perkalian, pengulangannya perkalian aja berpindah, ya, tapi posisi tidak berganti, cuma perkalian berganti, itu boleh. Yang ketiga, memiliki fungsi identitas, ya, memiliki fungsi identitas, yaitu I, lambang identitas I, ya, X itu sama dengan X, jadi identitas dikali X itu sama dengan X. Nah, sehingga ini fungsi bundaran I itu sama dengan I bundaran F. Ini dia. Jadi apa ini hukumnya? Berarti hukum komutatif, ya, bisa dipindahin ya. Kalau untuk identitas, maka jawabannya F, gitu ya. Jadi ada 3 sifat, harus diingat. Oke. Selanjutnya C. Pemetaan atau fungsi. Diketahui fungsi ini F memetakan A ke B, G memetakan B ke C, dan H memetakan C ke D. Jika setiap anggota di B mempunyai pasangan paling banyak satu anggota di A, maka F memetakan A ke B disebut fungsi injektif atau fungsi one-one. Kalau bahasa Indonesianya fungsi satu-satu gitu ya. Nah, ini gambarannya. Ini dia. Ini di dalam ruang A, ya. Ini ada namanya si X, Y, Z. Kemudian di B, tadi kan bahasanya ini ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, setiap anggota di B mempunyai pasangan paling banyak 1. Nah, ini dia. Paling banyak 1. Gitu ya. Jadi satu-satunya. Nah, yang posisi tidak ada pasangannya, inilah dikatakan one-one. Nah, dilambangkan dengan ini tadi, F. Ini ya, F. Jadi F ini ya, itu. Oke. Ya, selanjutnya, jika setiap anggota di C mempunyai pasangan anggota di B, maka G memetakan B ke C, disebut fungsi surjektif atau fungsi onto. Jadi lambangnya G ini kita buat ya. Nah, ini lapannya. Nah, ini ada diagram pemetaannya. Kita buat ini, ada di C. Kelompok ini seperti ini. Ada berapa? Ada anggotanya, ada A, B, C misalnya ya. Kemudian katanya apa? Bahwa setiap anggota di C ini mempunyai pasangan dengan anggota di B. Ini dia. Ya, jadi setiap anggota di C ini mempunyai pasangan di B. Jadi ada pasangannya kan? Nah, ini dikatakan, yaitu dalam lambang G disebut surjektif atau fungsi onto. Ini dia. Jadi bisa diingat ya. Yang untuk selanjutnya, jika setiap anggota di C berpasangan dengan tepat satu di anggota D, maka H
H memetakan C ke D disebut fungsi bijektif atau berkorespondensi one-one. Kalau bahasa Indonesia satu-satu gitu ya. Dan untuk. Jadi dilambangkan H. Ini kita buat. Ada di diagram ini kita buat ya. Kita buat ini ada di dalam dan D. Itu ada sama banyaknya. Sini 4, 5, 6, sini A, B, C. Jadi dia apa katanya? Berpasang tepat satu anggota di D. Jadi pasangan satu-satu gitu ya, one-one. Jadi contohnya si A sama si 4, si B sama si 5, C sama 6. Nah, ini dilambangkan dengan H. Jadi untuk mempermudah hafalan pengingatan saja. Memang awalnya harus dihafal, tapi banyak yang mengatakan hafalan bisa lupa, tapi ya kalau hafalan harus diingat seperti itu. Lancar ngaji karena diulang. Oke, jadi saya yakin anak-anak bisa. Ini ya, perhatikan ya, jangan yang lenceng nanti. Jadi dari poin 3 inilah bisa kita lihat. Oke ya, ini sebagai panduan saja ini nanti atau menjawab soal-soal. Oke, lanjut kita ke contoh. Jadi contoh, ini contoh 1 berarti ada contoh 2 nanti ya. Oke. Diketahui fungsi f, ini f ya, memetakan r ke r, ini maksudnya real ya, dan g itu seperti inilah. R adalah bilangan real. Jadi semua kita harus bilangan nyata bahasa Indonesianya, bilangan real. Tapi karena matematik biasa memakai real. Oke, jadi fungsi fx di sini kita buat ada nilainya 2x pangkat 2 tambah 1. Kemudian g-nya, fungsi gx-nya ini sama dengan x tambah 2. Ditanya apa? Ditanya, ini dikomposisikan, dibuatlah seperti ini, disatukan ya, komposisi. Jadi, yang A, F, bundaran G, mengkomposisikan F dulu, baru ke G. Ya, nilainya X masih ya, nilainya X ini inilah dia ya, nanti si G nya ini si F nya ini nanti ini kita gabungkan, kita komposisikan nanti kedua ini. Nah, ditanya yang B apa? Kebalikannya. Jadi dibalik, apakah tadi kan bahasanya komutatif itu berarti kalau jumlah sebelah kanan sebelah kiri itu sama. Tapi kalau ini nggak sama, beda dia, makanya tidak ada hukum komutatif. Kalau 1 tambah 2 itu 3, kalau dibalik 2 tambah 1 3 kan sama. Itulah hukum komutatif. Kalau di sini tidak bisa dia kan, tadi ada sifatnya. Oke, yang jawab untuk si A. Nah, ini dia. Kita jawab si A, F bundaran G X sama dengan, nah ini kita keluarkan lagi nya. Apa F-nya, G-nya di dalam. Nah, ini kalau bahasa saya untuk mempermudah aja, ini ada penumpang dan apa namanya, pesawat gitu ya, ikuran pesawat atau kapal lah gitu, atau kendaraan gitu ya. Nah, di sini saya mudahkan. Kenapa? Ini kita anggap kendaraannya ya, si F ini ada kendaraannya untuk mempermudah aja menjawab. Nah, si G ini adalah penumpangnya gitu ya. Nah, bahasa untuk bisa menangkap. Nah, kita tulislah nih kendaraannya. Nah, ini penumpangnya, penumpangan di dalam ya kan, kendaraan di luar. Oke, lanjut. Nah, pertama yang kita tulis adalah kendaraannya. Apa kendaraannya? Yaitu 2x pangkat 2 ditambah 1. Inilah kendaraannya. Nah, siapa penumpangnya? Penumpangnya si X nih. Ini si X nih penumpang tadi nih. Nah, dari sini si G ini sebagai penumpang. Berapa nilai si G? Yaitu X tambah 2. X tambah 2. Jadi ini kendaraannya atau pesawatnya atau apa namanya, kapalnya kita bilang ya. Jadi atau bus gitu ya. Jadi sinilah ya, kita masukkan si X ini adalah X tambah 2. Kita isi. Nah, dia 2 ini. Nah, si X kan pangkat 2. Jadi ini dia kan X ditambah 2, pangkat kan 2 ini deh.
Nah, ini pesawatnya kan tetap nih tambah 1. Ya. Jadi yang kita gantikan penumpangnya ini dia, X tambah 2. Oke, lanjut. Ya, kita perkalian kan, kita kalikan ini. Seperti pembelajaran ya, hukum Pascal ini ya. Jadi kita pangkatkan X pangkat 2, X pangkat 2 atau X kuadrat. 2 dikalikan X, 2X kalikan lagi 2, 4X. Oke, 2 ini kita pangkatkan 2. 2 pangkat 2, 4. Ini dia. Nah, kita tutup masih penumpangnya. Ya, nah tambah satunya ini dari ini tadi kan pesawat, kapal atau bus kita bilang. Nah, lanjut baru kita kalikan ke dalam ini. Nih. 2 kali X pangkat 2, 2X pangkat 2. 2 kali 4 X sama dengan 8X. 2 dikali 4 ini 8. Buka aja ini kan ada pengaruh lagi, buka aja satunya. Nah, apa hasilnya? Hasilnya dari F bundaran G X, yaitu nilainya atau hasilnya adalah 2X pangkat 2 tambah 8X. Nah, ada yang sebangsa, ada yang sejenis ini ya. Ini jumlahkan aja. Jadi 8 tambah 1, 9. Inilah hasilnya. Mudah kan? Jadi ingat ya apa aja ya. Secara umum aja gitu ya. Pakai istilah supaya mempermudah. Oke. Masuk yang ke B-nya. Oke, lanjut kita ke B. Oke, lanjutan contoh 1. Ini sudah keterangannya diketahui. F mematakan R itu bilangan real, dan G real juga ya. Bilangnya. Jadi fungsi fx 2x ini sudah sama ya. Pertanyaan tadi B, dia ini kembali ya. Tadi F bundaran G, sekarang G bundaran F ke G. Oke, jawab. Gitu ya. Nah, ini apa tadi bahasa saya? Yang sekarang ini inilah kapalnya, inilah busnya atau inilah pesawatnya. Siapa penumpangnya? Ini fx 2x pangkat 2 ditambah 1 dibalik tadi ya. Sekarang inilah kendaraannya. Oke, kita letakkan di luar seperti itu. Oke, apa yang kita tulis dulu ya? Kendaraannya yaitu x tambah 2 ini dia ya. Oke, siapa penumpang si x ini? Di kendaraan ini adalah 2x pangkat 2 ditambah 1 nih penumpangnya. Masukkan. Jadi 2 ya ini ya, kita ganti ya. 2x pangkat 2 ditambah 1 ini kan penumpangnya. Nah, ditambah 2 nya ini. Oke ya, saya. Oke, ini. Oke, lanjut. Nah, kita tambahkan aja udah. Kita buka kurungnya ini. Jadi 2x pangkat 2 nggak ada pengaruh perkalian ya. Buka aja kurungnya ini, maka kita jumlahkan lah. Jadi 2x pangkat 2 ditambah yang sejenis ada ya, atau yang bangsa ya, 1 tambah 2 ini konstantan ya. Jumlahkan aja 1 tambah 2. Maka jawabannya 2x pangkat 2 ditambah 3. Nah, itu aja. Tidak sulit. Jadi ingat istilah-istilah tadi, ada penumpang, ada kendaraannya. Ya, kalau di depan ini tadi kendaraannya, ini penumpangnya. Kalau F tadi kan yang untuk si A tadi, F itu sebagai kendaraannya, si G nya sebagai penumpang. Oke, sampai sini saya yakin anak-anak bisa. Oke, masuk kita ke latihan. Ya sama, tidak saya rubah-rubah, real ya, seperti itu. Apa yang diminta, yang diketahui fx, x pangkat 2 tambah 2. Nah, siapa gx, fungsi gx nya itu 2x tambah 1. Tidak jauh beda sama yang tadi contohnya. Yang B ini dia, fx 2x tambah ini dan 2x. Tidak ya, ingat ya, kendaraan sama penumpang itu aja. Yang ditanya apa ya, ini berarti apa satu yang B nya, kembalikan kayak tadi juga ya, tidak sulit. Oke, lanjutannya apa? Silahkan dijawab. Sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa. Hanya 2 soal dengan berapa menit selesaikan, itu pun kalau diperhatikan langkah-langkahnya. Oke, kalau pembelajaran ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 9 Medan, SMK bisa.